Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada semua penonton yang hadir dalam acara ini. Perkenalkan, saya Dr. Albert Wijaya, spesialis kedokteran penerbangan yang sedang berkuliah di Universitas Respati Indonesia atau URINDO untuk prodi Mars kelas 36D. Pada saat ini saya akan membahas topik tentang gangguan tidur dan masalah-masalah dan permasalahan tidur pada umumnya. Dewasa ini kita mungkin sering dengar ya, orang-orang rasanya kalau mau kerja, mau berangkat, rasanya moodnya nggak bagus, tidak fokus, rasanya kok nggak semangat kerja aja, nggak ada kemampuan untuk kerja. Padahal lifestyle mereka sudah ditunjukkan dengan apa? Contohnya kopi. Mungkin banyak orang-orang sekarang ini lifestyle pagi-pagi apa minumnya? Dengan kopi. Bukan bangun tidur, ku gosok gigi. Bukan bangun tidur, ku seduh kopi. Kopinya mungkin ada macam-macam. Ada kopi yang mungkin tergantung selera ya. Kopi ya, seperti ini, contohnya kopi bubuk mereka bikin sendiri, seduh. Atau kopi-kopi instan seperti ini ya, banyak mempromosikan merek ya. Ada banyak yang sekarang instan dengan kopi-kopi ini, maunya espresso, katanya shootnya mau nambah berapa, ini contohnya. Atau mungkin yang paling sederhana bikin seperti ini, kopi-kopi saset. Mereka berharap dengan minum suplemen kafein itu mereka menjadi lebih lebih ada power untuk memulai harinya. Bahkan ada yang sampai membeli suplemen yang isinya kafein ya. Nah, tapi kita kembali lagi, berapa sih kebutuhan tidur manusia pada umumnya? Kebutuhan tidur manusia itu bervariasi tergantung umurnya daripada manusia itu sendiri. Pada waktu baru lahir mungkin 14-17 jam, berangsur berkurang 12-13, 11-12, 10-11, 9-10, semakin dewasa akan semakin berkurang dan pada akhirnya sampai pada biasanya untuk yang waktu tidur yang umum itu 5-7 jam. Nah, tapi tidurnya itu tiap orang pasti berbeda. 5 jamnya saya mungkin dengan 5 jamnya penonton berbeda. Itu kualitas tidur. Kualitas tidur bisa banyak faktor. Ada mungkin karena pada waktu mau tidur dia penerangannya intensitasnya mungkin masih terang seperti ini, tidak diredupkan, atau suhunya panas, gerah, mungkin biasanya orang yang pakai AC tiba-tiba AC-nya mati, tidak berkualitas kan itu akhirnya tidurnya. Dan juga bisa saja midnight snack, yaitu makan sebelum tidur. Biasanya kita normalnya tidak makan berat ya sebelum tidur. Nah, tapi ada beberapa orang, wah kalau saya belum makan nggak bisa tidur. Akhirnya dia makanlah mungkin nasi sama ayam, atau makan mie goreng, bikin indomie atau pop mie. Nah, habis itu tidur rasanya pulas. Tapi waktu pas bangun tidurnya rasanya kok berat, ngantuk, tidak segar, tidak bugar. Nah, itu yang jadi masalah adalah seharusnya sistem pencernaan kita dalam keadaan kosong sebelum tidur. Dengan kosong itu maka mengistirahatkan otot-otot pencernaannya kita. Tapi bila kita isi dengan makanan-makanan seperti itu sebelum tidur, yang ada malah beraktivitas, kitanya tidur tapi otot-otot pencernaan tetap bekerja. Itulah membuat kita tidak pulas tidurnya, dan akhirnya pada waktu bangun rasanya kok dizzy, nggak enak. Oke, bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan tidur yang mungkin terjadi? Pertama, kita atur sekeliling kita, surrounding kita. Cahaya mungkin kita bisa redupkan intensitasnya, lalu bisa dengan dengan mengatur handphone kita mode silent, tidak menyalakan handphone, atau di airplane, benar-benar di airplane, jadi pekerjaan yang masuk pun kita akan ya terlewat, maaf saja, tapi demi kualitas tidur yang lebih baik atau optimal. Lalu bisa juga kita tidak makan sebelum tidur. Usahakan 3 jam sebelum tidur janganlah makan. Oke. Lalu atur AC, atur dengan menggunakan remote, kita atur suhunya sebisa mungkin senyaman kita. Mau usahanya mungkin suhunya 24, 25, 23, itu preferensi masing-masing, kenyamanan kita sendiri. Lalu
bagaimana kalau misalnya orang semakin itu karena dok, tapi saya tetap susah tidur loh walaupun udah ngatur semuanya itu tidak nyaman. Mungkin bisa dibantu dengan suplemen. Orang semakin bertambah usia, ada satu hormon namanya hormon melatonin yang akan berkurang di tiap manusia. Itu bisa dibantu dengan makan suplemen melatonin. Ada yang 3 miligram kalau nggak salah yang paling kecil. Itu bisa diminum sebelum tidur, membantu untuk siklus tidurnya menjadi mendekati normal dengan bantuan hormon melatonin yang bentuknya suplemen itu. Lalu dok, tapi saya juga kadang-kadang kok rasanya tidur bangunnya ternyata kering. Nah ternyata banyak orang itu tidurnya itu ngorok itu bukan pulas, ngorok itu malah menjadi hambatan di nafasnya kita. Bisa karena apa? Kelebihan berat badan akhirnya menimbulkan tekanan di sekitar leher kita, atau mungkin amandel kita yang besar itu juga membuat hambatan jalan nafas. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan mengurangi berat badan secara perlahan. Diharapkan dengan mengurangi berat badan secara perlahan, otomatis tumpukan-tumpukan di sini bisa berkurang. Dan kalau misalnya masih dirasa tidak cukup, bisa mengunjungi beberapa rumah sakit di kota besar di Jakarta. Misalnya ada beberapa rumah sakit sekarang sudah menyediakan namanya sleep untuk pemeriksaan kualitas tidurnya ya. Sleepnya itu gimana, sleep centernya bagaimana? Itu sleep centernya itu sesuatu yang baru, termasuknya untuk menarik juga selama kita tidur dipantau kualitas tidurnya bagaimana. Itu di rumah sakit mungkin membutuhkan biaya yang agak besar, tetapi diharapkan lebih terarah untuk mencari penyebab kenapa tidur kita tidak bisa nyenyak. Nah itu, dan juga mungkin bisa untuk menahan supaya kita moodnya lebih baik lagi, bukan hanya dengan meminum kopi yang mungkin sekarang yang tadi saya bilang di awal, kopi semuanya kopi sekarang tergila-gila dengan kopi. Tapi bisa juga ada istilah namanya power nap, yaitu tidur siang atau tidur ayam, tidur yang sangat-sangat singkat dari jam 12 misalnya pas istirahat sampai dengan jam 13 siang itu kita tidur kurang lebih 10 sampai 20 menit kurang lebihnya. Dengan melakukan power nap atau tidur ayam itu diharapkan bisa meningkatkan fungsi memori kita, mood kita untuk bekerja, dan pemrosesan motor kita lebih terukur untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Jadi, tapi dok, kalau saya mau tidur bisa kebablasan, tidak di set alarm, bisa lebih dari setengah jam, bisa sampai 1 jam malah. Itu malah jadi ada efek buruknya. Nah, setelah bangun tidur malah jadi dizziness atau lunglai. Karena siklus tidurnya siklus tidurnya belum full satu siklus, tapi sudah terbangun secara paksa. Nah, itulah makanya diharapkan power nap itu hanya 10 sampai 20 menit diatur. Mungkin agak susah pada orang yang baru mencobanya, tapi dicoba saja dulu. Bila memang tidak bisa, maka solusinya ya dicari penyebabnya kenapa tidurnya tidak nyenyak. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita selama ini kok saya merasa tidur tuh udah nyenyak, itu kan tetap tidak bangunnya tidak bangun tuh tetap rasanya tidak puas. Nah, kembali lagi ke kita cari kausanya atau penyebabnya, bisa mengunjungi profesional untuk di sleep center di rumah sakit. Mungkin bisa dicari di searching di Google ya. Begitu malam ini mungkin pembahasan tentang gangguan tidur ini. Oke, sekian. Semoga tidur para penonton bisa dengan bantuan dengan menonton ini bisa mengarahkan supaya lebih optimal atau lebih nyaman. Terima kasih.